Pak, urusan lo apa ya? Mau gua tunjukin lo kagak, kan gak ada hubungannya. Kamu koruptor selalu dapat dipidana dia, hanya harus dapat penahanan. Ingat baik-baik, itu sudah pro justisia. Oke, Jenderal, ini kan suatu hal yang menarik untuk dikaji dari segi hukum, karena praktisi dan dari segi akademis harus dimatchingkan dulu nih pemahaman dan perspektifnya. Jangan juga orang seenaknya menggugat-gugat orang tanpa ada bukti, tanpa ada dasar hukum yang jelas, main sikat-sikat aja, gugat-gugat aja gitu. Artinya mempermainkan hukum seperti itu. Nah, apabila memang kita menggugat orang, berarti kan kita siap untuk mempertanggungjawabkan itu, karena adalah hukum, bukan main-mainan hukum ini gitu loh. Nah, kemarin ketika kita berdebat dengan menggugat Jokowi, kata dia itu gugatan itu yang apapun yang kita masukkan ataupun yang kita gugat itu tidak bisa dipidana, kata dia gitu. Nah ini kan makanya saya bilang, gugatan Bapak itu apakah isinya itu benar, apakah isinya fitnah, apakah isinya pencemaran, apakah isinya menghina, ya. Muatan isinya itu sehingga ditolak ataupun dikalahkan oleh pihak itu yang kita bahas. Kalau memang menggugat nggak bisa dipidana, berarti ribuan orang mau menggugat, jutaan orang asal nggak suka dia gugat aja gitu. Ada tuduhan di sini. Nah terus dia berkilah gugatan ya tidak bisa dipidana, kata dia gitu. Pendapat dari mantan penyidik seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi saya lari dulu ke hilirnya ya. Yang merasa digugat itu berarti objeknya. Ya. Siapa objeknya? Digugat dengan perbuatan-perbuatan menurut hemat dia dilakukan oleh yang digugat. Dia berterima nggak kondisi seperti ini? Ya. Berarti secara tidak langsung objeknya ini kan merasa tercemar, merasa dizolimi, merasa integritasnya terganggu. Sampai ia dipanggil untuk sidang tiap minggu, kan capek juga. Jadi kan itu sama. Yang sekarang jadi pokok permasalahan. Isi gugatannya baik lisan maupun tertulis apabila tidak bisa dibuktikan secara real, secara faktual yang mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi orang lain, itu dapat dipidana. Nah ini yang menarik. Dapat dipidana karena sudah berdampak, berdampak kepada objek. Nggak ada imunitasnya. Nggak ada imunitas, suka-suka saya aja nanti menggugat orang dengan segala macam cara baik tulisan juga repot nanti. Nah, ya. Jutaan orang ngomong kayak gitu aja karena tidak ada benteng hukum yang membatasi perilaku seseorang untuk menggugat tanpa dasar. Makanya dibatasi dengan hukum. Seketika seseorang melakukan gugatan pada orang lain yang tidak berdasar, tidak dapat dibuktikan, apalagi sudah mencemarkan, menjatuhkan harkat martabat orang, dapat dipidana. Ini teman-teman, ini baru menurut saya itu masuk akal gitu loh. Karena apa? Ya kalau memang sebuah gugatan itu tidak dapat dipidana, berarti nanti kita suka-suka aja, kita tuduh aja ini palsu, ini penipu, ini pencuri, ini koruptor, kita tulis aja di situ. Itu kan bahaya tentunya. Apalagi yang tergugatnya itu ya teman-temannya, bukan hanya surat aja mungkin, tapi dia wajib hadir. Ataupun ahli kuasanya untuk menghadap di muka persidangan. Berarti kan waktu dia udah tersita juga, beban pikiran juga tersita. Maka saya katakan si objeknya ini sudah merasa tercemar baik moral maupun material. Waktu terbuang. Apakah harus secara lisan aja bisa? Tertulis bisa. Iya. Diminta pertanggungjawaban pidana. Harus diminta. Karena tanda tangan dia. Betul, sah secara hukum loh. Dia menuangkan dalam bentuk tanda tangan, di daftar pengadilan, menggugat orang lain, tapi tidak punya dasar yang kuat, tidak punya keyakinan yang kuat, dapat dipidana dia. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Makanya jangan sembarangan gitu loh. Gugat orang tanpa dasar. Kamu koruptor segala macam, buat tetap dasarnya apa nggak ada, buktikan nggak ada, sementara waktunya sudah habis. Tercemar nama orang. Tercemar dia. Orang yang mendengar sementara menganggap itu benar. Iya benar. Padahal setelah dibuktikan nggak benar. Dipidana tuh. Dari mana dasarnya kamu? Gitu. Oke, Pak Jenderal, ini sangat menarik sekali karena kajian hukum kita ini bukan hanya menembus cakrawala, tapi menembus alam berpikir masyarakat, gitu loh. Sehingga masyarakat ini tidak terpengaruh
yang namanya opini yang memang tidak berdasar hukum. Iya, betul. Oke, ini hal yang menarik ya. Ketika perkara ini sudah naik tahap sidik, ya, apakah mereka masih sebebas di tahap penyelidikan? Karena kemarin kan, oh saya nggak perlu hadir itu, kata masih lidik, kata itu. Kalau perlu saya cabut itu BAP-nya. Ini apa yang bisa membedakan di tahap penyelidikan dan di tahap sidik, dan apa upaya yang dilakukan oleh penyidik? Baik, terima kasih Bung Pitra. Jadi perlu saya bedakan antara lidik dengan sidik. Ya. Pada lidik itu adalah undangan untuk mengklarifikasi apa yang menjadi laporan orang tersebut. Nah, ternyata dalam benang merah ini memang dugaan permulaan adanya suatu tindak pidana, makanya digelarlah oleh penyidik, dinaikkanlah ke tingkat sidik. Pada saat di tingkat sidik, ingat baik-baik, itu sudah pro justisia. Waduh, udah pro justisia ya. Ada upaya paksa juga boleh? Pasti. Dikala orang yang dituju itu akan dipanggil, wajib hukumnya datang. Panggilan pertama dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diikuti oleh panggilan kedua. Pada saat panggilan kedua tidak diindahkan, upaya paksa membawa ke hadapan penyidik. Waduh, tajam juga. Yang lebih parahnya, kalau memang ini kriteria sanksi hukumnya di atas 5 tahun, penyidik bisa menggunakan hak subjektifnya. Karena dia bisa mempengaruhi, dia juga bisa menghilangkan barang bukti dan tidak kooperatif. Makanya harus dilakukan penahanan. Itu hak subjektif penyidik. Makanya hati-hati, kooperatif. Pada saat diminta keterangan itu sesuai dengan apa yang dialami oleh si korban, kamu datang. Kalau nggak datang, alasannya ada apa? Tapi kalau alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, diminta kedua. Kalau nggak, ya paksa. Karena sudah pro justisia. Beda dengan lidik. Lidik juga akan dilakukan. Kalau seandainya dia umpamanya, saya panggil seseorang tidak mau datang untuk mengklarifikasi, padahal ini adalah benteng utama buat dia untuk mengklarifikasi. Dia nggak datang, ya sudah. Jangan salahkan kalau penyidik meningkatkan dari lidik jadi sidik. Kerugian bagi orang itu. Namun kan belum pro justisia. Pada saat sudah disidik, tidak ada alasan, ada upaya memaksa. Oke. Ini hal yang menarik juga, Jenderal, karena berkembang juga di tengah-tengah masyarakat dan menjadi perdebatan. Mengingat kemarin pernyataan daripada Al-Katiri ya, pengacara dari terlapor yang mengatakan ini kan pelapornya ada 4 orang. Terus ini salah ini kalau digabungkan dalam satu perkara ini dari gitu kan. Pelapornya 4 orang, terus terlapornya 12 orang, digabungkan jadi SPDP-nya 1 gitu. Ini salah gitu. Nah, menurut seorang mantan penyidik ini salah nggak yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu disatukan semua? Begini, karena masalahnya objek masalah itu adalah satu. Ya. Makanya digabungkanlah semuanya. Beda kalau seandainya ada beberapa spesifikasi, makanya ada split itu. Iya. Kalau memang itu satu, diambil objek utamanya adalah tetap masalah ijazah palsu, ya digabungkan jadi satu paket. Nah, jadi diakumulasikan di dalam satu perkara itu sah-sah saja secara hukum, kecuali saya katakan tadi berbeda spesifikasinya, makanya ada kadang-kadang di split. Nah, sekarang objek utama ada pelapor, sebenarnya kalau sudah LP model B yang dilakukan Jokowi sudah kuat sekali, ini kan pembanding untuk menambahkan, makanya mereka diminta jadi saksi. Iya. Gitu. Jadi saya rasa sah-sah saja, tidak ada hal yang mengganjal dalam itu. Jadi jangan berdasarkan alam pikirnya sang pengacara itu, karena bagaimanapun dia akan membenarkan apa yang dia lakukan. Padahal itu seharusnya menjalankan itu sesuai dengan akidah hukum aja. Patuh taat hukum. Jangan lo sok-sok main hukum tapi lo sendiri nggak patuh hukum. Kan parah gitu loh. Oke, Pak Jenderal, dalam kasus ini apakah ada alasan pemaaf dalam hukum pidana? Karena begini, mereka pernah sampaikan apabila memang ijazah Pak Jokowi ini dia perlihatkan, udah kasusnya selesai, kami meminta maaf. Apakah dengan permintaan maaf selesai kasus ini gitu? Enak. Biar masyarakat juga mengerti. Enak dong kalau gitu. Nanti Bu Pitra saya bilang, Bung Pitra mana akta nikahmu? Waduh. Ini saya ada kan? Anak akta nikahmu. Loh, emang ada Pak Tokang itu minta? Loh enggak, kalau Pak Fitra tunjukin, ya saya sudah selesai minta maaf. Enak yang dunia persilatan tuh.
Kan sudah menjatuhkan harga diri, Iya. apa urusan? Karena kan mereka bilang tunjukin aja, perlihatkan, udah selesai kasus katanya. Saya Enak minta maaf. aja. Hah? Ini gimana? Ijazah asli yang berhak berkewenangan untuk meminta cuma 3. Ya, Penyidik, ya. JPU, hakim pengadilan. Oke. Orang-orang di luar ini tidak punya hak untuk minta pertanggungjawaban untuk ditunjukkan ijazah daripada Pak Jokowi. Saya udah berkali-kali Tidak ada ngomong. wewenang sipil. Nggak ada wewenang, siapa enak aja. Apa urusan lo apa? Mau gua tunjukin lo kagak, kan gak ada hubungannya. Nah, jadi Tapi kata mereka dibanding berlindung di balik penelitian. emang nanti kok meneliti nanti lubang semut nanti ya harus ini. Jadi seenak-enaknya. Jadi makanya saya bilang orang yang mengerti, memahami masalah ilmu, tapi menyalahgunakan ilmunya. Iya. Kalau bahan kajian penelitian harusnya kau teliti aja tuh Monas itu. Iya. Nah, jangan kau teliti jasa. Benar nggak terbuat dari emas gitu. Benar terbuat dari emas, berapa gram. Iya. Baru kau publikasikan ngomong Masih saya edukasi menuntut gitu ya. pendiri pertama kenapa emasnya enggak 24 karat. Nah, itu masih memungkinkan nih gitu. Ini pribadi. Lah ya, pribadi dan tidak punya legal standing. UGM aja bilang itu adalah data pribadi. UGM yang bilang. Justru itu. Aku yang nggak habis pikir, Bung Pitra. UGM yang merupakan punya hak kewenangan untuk menyatakan palsu atau tidak menyatakan asli. Iya. Orang lain bisa mempetakan beli gitu loh. Oke. Ini nggak habis pikir saya itu. Saya berharap juga sebenarnya walaupun UGM sudah dipanggil, UGM buat laporan. Iya, tapi ini menarik juga Pak Jenderal, karena apa? Karena ini kan yang mengeluarkan produknya UGM. Nah, kalau memang yang mengeluarkan produknya UGM, terus itu kan bertanya kepada UGM-nya. Nah, yang menjadi persoalan adalah mereka serang Jokowi secara pribadi. Kenapa nggak mereka tuntut UGM-nya kalau itu nggak benar? Karena kan itu milik produk UGM atau tidaknya kan UGM. Lah, kan berkali-kali saya tujuannya apa ke pribadi? Ya, itu berkali-kali saya sudah katakan UGM bunyi. Jangan nyerang Jokowi. Kalau nyerang Pak Jokowi itu salah objek. Ya dia kan hanya penerima gitu. Nyerangnya ke UGM. Kalau memang betul-betul kalian curiga, kenapa UGM kayak gini? Contohnya nih, contoh sederhananya Bang, saya beli baju di Louis Vuitton kan. Nah, di Louis Vuitton ini ternyata barangnya palsu. Terus saya pembelinya ini yang diserang. Harusnya kan kalau itu barang palsunya kan Louis Vuitton-nya dong, contohnya kan gitu. Ataupun yang produk bajunya itu gitu. Dia yang buktikan. Saya cuma beli gitu. Betul. Saya sekolah gitu kan. Itu analoginya gitu. Iya, coba aja. Ini gitu sekali. Jadi salah kaprah. Satu yang saya minta kepada UGM, apalagi orang-orang yang ngomong nih, ada juga mantan orang UGM. Sadar nggak nih UGM sekarang orang-orang yang mantan UGM ini mencemarkan nama besar UGM. Harusnya ada tindakan terhadap mereka. Bahkan struktur habis-habisan total ya. Sama dengan menjatuhkan harkat martabat UGM. Jangan-jangan ada duri dalam daging di dalam UGM. Ini yang rusak. Mahasiswa nanti nggak mau lagi, UGM abal-abal nih. Sadar nggak UGM ini? Makanya ambil langkah tindakan pada orang-orang yang mengatasnamakan UGM, tapi merusak marwah daripada UGM. Jadi apa yang dikatakan Bung Pitra benar sekali. Tidak layak untuk menyerang orang yang diberikan atau yang membeli. Atau Pak Jokowi yang menerima. Ya kalau mau kerjain orang yang mencetak itu. Iya. Kenapa palsu itu? Betul nggak palsu itu benar? Harusnya begitu dong. Ya karena kan contoh seperti yang saya bilang tadi, kita beli baju, terus bajunya ini bukan asli ataupun KW, terus pembeli bajunya ini yang diserang, kan aneh juga gitu loh. Kita yang sekolah, kita yang beli baju, kita yang membannya, terus orang lain serang kita. Itu palsu, itu baju KW itu. Aku sikat aja kalau lapor polisi gitu. Udah salah objek kan? Makanya cara berpikirnya gue juga nggak habis pikir gitu loh. Ada orang gila ngomong gini Pak Pitra. Gue punya gobong pakai palsu, mau asli lo mau apa rupanya? Emang lo dirugiin? Iya sih. Kalau itulah legal standing tadi ya. Itu. Emang kok dirugikan? Akibat daripada saya pakai palsu kayak gini apa lo? Iya. Itu kalau logika gilanya begitu aja gitu loh. Nah sekarang yang mau ngomong kayak gitu orang gila nggak gitu? Loh kan saya ngomong kayak gitu aja kan gitu kan. Silakan bertanya aja gitu. Tanya aja, tanya dirimu sendiri. Tanya kenapa gitu ya. Ada apa dengan kamu? Kan gitu. Wajar nggak saya pakai rambut gondrong kemarin sama pakai rantai kayak orang gila gitu. Betul. Karena apa? Yang dibicarakan masalah palsu kan. Nggak jelas semua gitu. Mencontohkan, sebenarnya kamu tuh ngapain sih ngomong palsu? Seperti kayak gini mungkin palsu ya. Gitu. Aku cuma mau ketawa aja tuh Bung Pitra. Jadi lucu-lucuan jadinya. Daripada keserius kita sakit Lah ya benar.
Daripada gue yang bingung mikirinnya ini nggak selesai. Yang diutarakan juga nggak ada bobotnya kan? Gimana tuh Pak? Itu aja yang diputar-putar ya. Sampai mau cari-cari bukti mana lagi gitu kan. Ya parah memang. Kalau bahasa anak Medan itu seperti apa Bang? Gara-gara ini. Apa ya? Saya aja bingung tuh. Kalau kata anak Medan gimana nih? Dia bilang biar mati terstan katanya. Kalau biar mati terstan tuh bergaya ya walaupun hancur gitu kan. Waduh, repot juga kalau gitu. Emang ada kerjaan lagi Bang selain nyari kerjaan orang? Itulah yang saya nggak habis pikir. Masih banyak hal-hal yang positif harus kita kerjakan kepada negara dan bangsa ini. Apalagi orang-orang berilmu. Kenapa tidak kau sumbangkan ilmu kepada negara? Kenapa urusan yang seperti kayak gini? Orang udah sampai ke bulan, udah sampai uranium, nuklir segala macam, dibicarakan ijazah aja di sini. Apa kita nggak IQ jongkok namanya kayak gini? Kan kacau. Negara orang lain bilang, alangkah bodohnya, oknum-oknum di Indonesia ini. Kok masih bicara masalah itu aja? Gitu. Kapan kamu majunya gitu loh? Iya, pemilik gunung uranium aja masih mengerti dia kasus ini ya. Betul. Itu. Enggak dodol ya. Dodol itu. Oke, ini sangat menarik sekali. Nah, ini di segmen terakhir ini kita ingin tanya teman-temannya melihat peristiwa ini apa yang menjadi masukan dan saran-saran dari seorang Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait dengan 12 terlapor ini. Nanti akan kita dengarkan di sesi berikutnya.